akan membaca atau mengkaji tanda-tanda keislaman yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnis lamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, termasuk baik Islam seseorang jika ia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan perawi lainnya, periwayat lainnya. Meninggalkan perkara yang tidak berguna, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk baik Islam seseorang jika dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Perkara-perkara yang dimaksud adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan kebutuhan kehidupan atau ma'isyah dan berhubungan dengan keselamatan di akhirat. Hal itu mudah dinisbatkan dengan perkara-perkara yang berguna kepadanya. Jadi kalau yang kayak sampah-sampah tuh aja nemen-nemen, pakaian-pakaian yang ambruk-ambruk tuh dipilih. Iya, ini yang bagus-bagus, ini yang dipisah. Nantinya ruwet, sebel, pikiranku jadi sebel. Kalau mau makan nggak suka, itu mau muntah, itu namanya sebel. Meninggalkan perkara yang tidak berguna. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk baik Islamnya seseorang jika dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Perkara-perkara yang dimaksud adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan kebutuhan kehidupan dan keselamatan di akhirat. Hal itu mudah dinisbatkan dengan perkara-perkara yang berguna kepadanya. Apabila seseorang membatasi diri pada perkara-perkara yang berguna baginya, niscaya ia selamat dari kejelekan yang lama-lama menjadi menumpuk dan menjadi besar. Selamat dari kejelekan dalam suatu perbuatan yang baik. Sebagian ulama dahulu telah berkata, barang siapa mengetahui bahwa ucapannya itu termasuk amalnya, niscaya sedikitlah ucapannya kecuali mengenai perkara-perkara yang berguna baginya. Sampai omongan pun yang tidak perlu itu yang gak usah diulang. Barang siapa bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna baginya, niscaya dia mendengar perkara yang tidak disenanginya. Ibnul Arabi berkata, dalam hadis ini terdapat suatu isyarat untuk meninggalkan perkara-perkara yang melebihi keperluan, karena sesungguhnya seseorang tidak akan bisa lepas dari perkara yang tak diperlukan. Tidak akan bisa lepas dari perkara yang diperlukan. Oleh karena itu tidak mungkin dia dapat meninggalkan perkara yang diperlukan. Ada orang barang-barang bekas yang sudah tidak disimpan lagi dibuang,
dia berpikir ini bagian ke tempat sampah. Sementara orang diambil dan dipajang di tempatkan. Akhirnya lama-lama numpuk, nyimpan sampahnya orang. Salah satu contoh besar, umpamanya dari Malaysia, tetangga luar negeri, pakaian bekas itu udahlah kata kesimpulan itu buang atau dilunsurkan daripada dibuang, barangkali mau dipakai. Sementara di sini dijadikan modal, dijual. Berarti kita di sini bangsa Indonesia itu menjual gombalnya orang Malaysia, disimpan, dipajang di lemari oleh orang-orang, dibeli dengan uang. Orang sudah menyisihkan sebagai sampah, sementara orang lain menyimpannya sebagai barang pusaka, seperti barang yang dijaga-jaga betul. Jemaah yang berbahagia, Ibnul Abdul Bar, nama orang Ibnu Abdul Bar, berkata sabda Nabi SAW itu termasuk perkataan yang mencakup, menghimpun beberapa makna yang agung dengan kata-kata yang sedikit. Kalimat itu merupakan perkataan yang belum pernah dikatakan oleh seseorang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali diriwayatkan oleh Suhuf Nabi Syis, Suhuf Nabi Ibrahim. Man adda kalamahu min amalihi qala kalamuhu illa bima yaknihi. Barang siapa telah menganggap ucapannya itu termasuk amalnya, niscaya sedikitlah ucapannya kecuali mengenai perkara-perkara yang berguna baginya. Termasuk kita kadang-kadang belum bisa membaca situasi. Kalau terlalu panjang, itu mengesankan kita itu melebih-lebihkan, akhirnya membuat orang lain menjadi muak terpedaya oleh keadaan, jadi kepaksa. Ya, yang sebaiknya itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Al-Fakihani rahimahullah berkata, di dalam kitab Suhuf Nabi Syis dan kitab Suhuf Nabi Ibrahim, perkataan itu diriwayatkan lebih khusus. Adapun di dalam hadis ini lebih umum daripada itu, karena termasuk pula perkara-perkara yang tak berguna, seperti kesenangan duniawi, mencari kedudukan dan pangkat, ingin suka dipuji, disanjung dan sebagainya. Oleh sebagian ulama mengatakan mengenai hadis ini, sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah satu jiwa. Maka sepatutnya dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini berdasarkan sebuah hadis, al-mu'minuna kal jasadil wahidi idastaka minhu udwun tada'a ilaihi sairul jasadi. Orang-orang mukmin seperti satu jasad. Orang-orang mukmin seperti satu jasad, layaknya seperti salah satu anggota badannya mengadu kesakitan, maka saling memanggil dengan mengadu para anggota lain daripada satu anggota yang sakit itu ikut merasakan sakit. Sebagian ulama berkata bahwa yang dimaksud hadis ini adalah jangan menyakiti dan jangan melakukan perkara yang dibenci oleh orang lain.
maknanya menyerupai perkataan Ahnaf ibnu Qais ketika dia ditanya, dari siapakah kamu belajar sabar? Dia berkata, aku belajar dari diriku sendiri. Bagaimana itu? Belajar sabar dari dirinya sendiri. Dia berkata, apabila membenci sesuatu dari orang lain, aku pun tidak melakukan hal itu kepada orang lain seperti dia. Jamaah yang berbahagia, termasuk barangkali kita bisa memasukkan kata-kata malam yahtam bi amril mu'mini falaisa minni. Orang yang tidak peduli masa bodoh, ujar yang kono, nasib seseorang Islam yang lain, maka orang itu tidak termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam yahtam, siapa orang yang tidak peduli bi amril mu'mini, dengan kondisi keadaan orang-orang mukmin, falaisa minni, maka orang itu bukan termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu merasa jadi umat Nabi Muhammad, marro amikum mugaron, apabila melihat perkara yang mungkar, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bila melihat sesuatu yang tidak baik, maka kita menegur atau mengubahnya. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa huwa at'aful iman. Kalau tidak mampu mengupayakan untuk mencegah, mengubahnya dengan tindakan, ya dengan lisan. Kalau tidak mampu lagi dengan hati. Kalau tidak lagi, yaitu paling rendah selemah-lemahnya iman. Malik telah mengatakan dalam kitab Muwatta'nya, Malik bin Anas imam madhab telah mengatakan di dalam kitabnya, kitab Al-Muwatta namanya, bahwa Luqman ditanya, anugerah apakah yang telah membawamu pada kemuliaan yang kami lihat? Dia berkata, benar dalam perkataan menunaikan amanat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna bagiku, maka berjalan itu lancar. Manusia itu punya watak, senang harta, senang benda. Melaku ninggalan ada barang-barang geletak rada bagus dipungut, dalam receh dipungut. Bahkan yang sudah dianggap sampah oleh orang lain geletak di dalam dipungut, diambil dan dikumpulkan, ditumpuk di tempat tinggalnya. Itu wataknya manusia. Sampai akhir zaman akan mentok satu masa manusia itu di dalam benak, hati dan pikiran serta yang diperjuangkannya satu, yaitu mengumpulkan harta. Abu Ubaidah telah meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, sebagian tanda Allah berpaling dari seorang hamba Allah ialah Allah menyibukkan orang itu dengan perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Abu Ubaidah telah meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, sebagian tanda Allah berpaling dari seseorang hambanya ialah menyibukkan orang itu dengan perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Dikumpul-kumpulan. Seharusnya seorang muslim itu tidak sibuk dengan perkara-perkara yang seharusnya seorang muslim itu sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yaitu membaca Al-Quran, istighfar,
zikir, merenung, tafakur, dan yang sejenisnya. Setan senang kepada orang yang menyia-nyiakan umurnya tanpa berguna manfaat. Setan mengetahui bahwa umur itu merupakan permata yang sangat berharga. Setiap napas harganya tidak terhitung besar. Apabila seseorang menggunakan umurnya dalam ketaatan, niscaya dia selamat dan beruntung. Telah datang sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap tasbih itu adalah sedekah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan baginya sebuah gedung di surga. Dan barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, maka ditanamkan baginya sebuah pohon besar di surga. Semua ucapan ini adalah ucapan yang berguna bagi orang-orang yang membacanya. Dan sejelek-jeleknya ucapan adalah ucapan-ucapan yang menyebabkan dia dibenci oleh Tuhannya, atau menyebabkan dia menyakiti sesama saudaranya. Kita ini yang bagus adalah jeli dan teliti. Semua dipilah, setiap langkah, setiap usaha. Jangan usaha-usaha yang sepele atau amal yang sepele yang dibesar-besarkan. Atau barangkali lebih keluar, kalau orang yang berjiwa besar itu melihat perkara besar itu kecil, menghadapi perkara besar itu kecil. Tapi kalau orang yang berjiwa kecil, pesimis, kecil, melihat perkara kecil dianggap besar. Itu barangkali kesukaannya orang yang menganggap perkara kecil dianggap besar. Sukanya itu tukang ngumpul-ngumpulakan barang-barang yang sudah dianggap sampah oleh orang lain, kita malah menyimpannya erat-erat. Biasanya begitu, lumayan. Tapi kalau dijadikan usaha untuk dijual, itu namanya nyampah. Tapi kalau disimpan, dijaga, dipajang-pajang, dibangga-bangga, keliru itu. Di dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan ucapan yang baik, sesungguhnya seseorang hamba yang mengucapkan ucapan yang jelek akan dilemparkan ke neraka. Yang mengucapkan ucapan yang baik tentu akan digiring ke surga. Tapi kalau orang yang ucapannya itu sering yang disampaikan itu yang jelek terus, maka akan mengarahkan dirinya terlempar ke dalam neraka jahanam yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Berarti mengarah kepada kesengsaraan. Kadang-kadang ucapan itu menjadi perbuatan jelek dan terus terbawa setelah dia mati. Dia akan selalu disiksa di dalam kuburnya selama perbuatan tersebut dikerjakan oleh orang lain. Orang itu sukanya yang jelek-jelek, perbuatannya, sikapnya, ucapannya, sehingga terkenal. Seseorang berkata, celakalah orang-orang yang sudah mati, namun kejelekannya itu tidak mati, dilanjutkan oleh orang. Pencetus umpama mainan yang melalaikan,
yang merugikan. Orangnya sudah mati, kejelekannya itu masih dikerumuni, diteruskan oleh orang banyak. Itulah yang membahayakan. Apabila seorang hamba telah mati, terputuslah amal-amalnya kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain setelahnya, seperti majlis ilmu, mengembangkan wakaf. Mohon maaf, ada seseorang ini tidak dikira nandur pisang oli ngolong, padahal lamun minta izin bisa, tapi menganggap ringan, menganggap enteng, menyepelekan. Nanamlah pisangnya hidup bagus berkembang, orangnya sudah mati, anakan pisangnya diminta oleh orang, diambil oleh orang, berarti kan kejelekannya nular sama orang. Orangnya sudah mati, tapi pisangnya yang oli nyuri itu masih ada, banyak, bagus, beranak pinak, diminta lagi oleh orang, diambil lagi oleh orang. Tapi seandainya anak pisang itu permisi, minta ya Pak, biji pisangnya, bibit pisangnya boleh. Padahal orang itu tidak medit, boleh. Akhirnya pisang itu hidup bagus, berkembang biak, orangnya mati. Dari kebaikan pisang yang diminta oleh orang itu berarti mengalir kebaikan. Barangkali contoh gampang seperti itu. Kembali kepada niyatul mu'mini khairun min amalihi. Awas melakukan sesuatu, makanya tadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi di situ. Sedikit lagi, dalam sebuah hadis marfu dikatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimati ma yuridu biha illa ayat hakal qaumu yuhwa biha bu'dama bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan suatu kata-kata atau ucapan sehingga mengakibatkan orang-orang tertawa, mengakibatkan orang-orang itu menjadi senda gurau, dia akan dilemparkan sejauh antara langit dan bumi. Pengennya digeguyu, baik melawak, baik jeredek mah menghibur, tapi membuat suasana beralih dari ketaatan menjadi mulko. Sebenarnya ngaji pada dolanan, sebenarnya taat melaksanakan pekerjaan bagus, akhirnya sia-sia. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la taksirul kalama bi ghairi dzikrillah fattaqsu qulubukum wa inna abadal qulubi minallahi al-qalbul qasi. Janganlah kamu semua menyebarkan ucapan-ucapan tanpa mengingat kepada Allah, maka hatimu akan keras, dan sesungguhnya hati yang dianggap jauh, paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang keras. Mainan-mainan yang diulang-ulang oleh anak-anak kemudian dijadikan suatu senda gurau yang rame-rame, itu pun harus diwaspadai, apalagi yang menyebabkan haram. Ya sudah, masih panjang karena waktunya sudah cukup, jangan terlalu lama. Kita akhiri, semoga nasihat kecil dan sederhana ini memperingan beban dan langkah hidup kita. Jangan sampai menjadi amalan
sikap yang sia-sia yang tidak disadari dan membuat bikin suasana keruh dalam diri dan keluarga rumah tangga. Akibat lumayan bisa salah satu contohnya barang-barang yang sudah dianggap sampah oleh orang kota dipungut menjadi barang pusaka di rumah, tumpuk dipajang, dipandang, sawah hari-hari. Keliru itu, sepel. Mungkin bagi orang yang tahu nyengir itu. Barangnya kita yang sudah dimasukkan tong sampah, dipungut, dipajang, disawang. Ya barangkali kalau dipungut untuk dijual menjadi jalan usaha, ini mah dikelirukan. Kadang-kadang kita juga suka begini, suka malu sendiri orang seperti kita memakai pakaian yang bagus. Kayaknya sandangan kita itu tidak sesuai dengan sandangan kita. Mungkin kita bisa ditertawakan oleh orang pakai baju yang masih bagus, tapi baju itu sudah ketinggalan mode, sudah ketinggalan zaman. Perangsannya mah kita ku bagus, pantes dipakai miring-miring di sepanjang jalan, seolah-olah menampakkan pakaiannya yang bagus, padahal sudah ketinggal zaman. Saya kadang-kadang buka malu sendiri itu untuk diri kita. Masih kebagusan pakaian, bahkan celakanya pakaian sekolah SMA bekasan orang, karena dia melihat masih bagus dipakai hari-hari kayak anak SMA, padahal umurnya di atas 50. Ya pokoknya beli bisa ke kaca diri, nah, itu dan sebagainya. Pokoknya sebisa-bisa kita untuk meringankan langkah kita, sikap kita hidup ke depan. Yang parahnya itu kita terhenti hanya sampai di situ. Sudah ketinggalan zaman masih merasa bangga. Kurang dan lebihnya kita harus menjadikan diri, membawa diri ini untuk melangkah lebih maju, lebih cepat ke depan. Jangan sampai ketinggalan sampai segitu. Terutama di dalam hal kebaikan. Ada kebaikan yang lebih baik ditinggal. Kita ngurusi tekun pada hal-hal yang sepele. Akhirnya waktu dikorbankan begitu saja. As-sholatu khairum minan naum. Bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi memilih lebih baik tidur daripada sholat, kayaknya seperti merendahkan orang yang manggil, padahal menjatuhkan dirinya sendiri dan sebagainya. Fal yuqos malam yuqol. Mari kita mencari perbandingan, contoh yang sama, yang baik itu baik, yang jelek itu jelek. Tidak semua bisa kita jelaskan, tapi marilah kita berpikir. Fal yuqos, maka mengkiaskanlah kamu malam yuqol, semua yang belum diceritakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.